Salam hangat sahabat kreator era AI dan juga sahabat Satu Pena TV. Senang sekali kita berjumpa di Ngobrol Bareng Kreator. Ini adalah sebuah persembahan untuk kita sama-sama mengeksplorasi lebih jauh ide, gagasan, dan juga cerita dari para kreator yang menghasilkan karya dari buah pikiran mereka. Pada episode kali ini ada seorang kreator yang karyanya luar biasa bertebaran di mana-mana dan nampaknya beliau mendokumentasikannya dengan baik dan kita akan berkenalan lebih jauh, mengenal lebih jauh sosoknya dan mengulik lebih jauh cerita dari setiap karya yang dia hasilkan. Kita kenalan yuk, Abang John. Ya, Amel, tumben ya Amel nggak ngasih pantun, apa takut? Karena Mbak Lini Raja Pantun. Takut kalah. Enggak. Jadi yang kita temui adalah Lini Oktoviani ya. Kalau dari namanya kita tahu nih lahirnya Oktober kayaknya ya. Betul. Beliau ini adalah perempuan yang lengkap ya. Dia adalah akademisi, menyandang Wah, gelar S2, penulis buku yang produktif, punya hmm, peluang tetap di sebuah surat kabar berselama bertahun-tahun. Penulisnya hanya satu, Lini Oktaviani. Kemudian penulis cerpen, kemudian penulis opini, pokoknya lengkap lah ya. Sebagai penulis, sebagai sastrawan, sebagai intelektual, dan sebagai pengajar. Banyak mutiara rupanya di daerah di seluruh Indonesia, salah satunya Mbak Lini Oktaviani. Kita temui beliau. wih. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Ah, itu yang terakhir itu perlu Penting itu. dibenarkan. Saya lagi Iya. kurang bahagia nih Mbak. Tolong dong bahagiakan saya gimana caranya? Ya, kalau bahagia bukan dicari, tapi diciptakan. Oh, Dan hari ini kita diciptakan. juga menciptakan bahagia. Ada rumusannya tuh bagaimana menciptakan bahagia? Ya, buat happy, selalu enjoy, senang, gitu. Sekarang apa nih yang membuat happy Mbak Lini? Ya, ketemu Bang John, ketemu Mbak Amel, dan ketemu dengan teman-teman hati pena di seluruh Indonesia. Kita merasa terhormat nih Mel, karena pertemuannya membuat Benar. bahagia. Ya, Nah, kita mulai dari ini. Mbak Lini kan penulis ya, penulis segala ya. macam genre ya, dari puisi, dari chat sampai cerpen, opini dan lain-lain. Dan sekarang ada AI ya. Mbak Mm-mm. Lini itu terbantukah dengan AI atau tidak tidak memakai AI, lebih memakai yang alami sebab memakai AI itu terasa ditulisin oleh mesin gitu atau bagaimana pandangan Mbak Lini terhadap AI? Ya, jadi pandangan saya terhadap AI itu kalau di masa lalu tentu saya tidak menggunakan AI karena memang barangnya itu belum ada. Tapi saat ini menurut saya AI itu sangat membantu, membantu untuk mencari sesuatu yang tidak kita temukan di dalam pikiran kita. Kita ada ide nih, ada ide, kemudian kita coba lihat-lihat gitu dengan bantuan AI. Jadi AI itu menurut saya membantu mempermudah, tapi bukan segalanya. Karena bagaimanapun ide itu sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain dan itu hanya ada pada dirinya sendiri. Tuh. Apakah Mbak Lini tidak tergoda untuk menulis dengan AI, cari melalui AI, minta dia nuliskan, pas dibaca, oh enak juga nih. Kemudian diambil, plok, ditulis, penulisnya adalah Lini Oktaviani gitu. Apakah tergoda Oh. nggak untuk melakukan hal seperti itu? Ya, kalau begitu saya takut karena bagaimanapun AI itu adalah pencarian sesuatu yang mungkin sudah ada sehingga tinggal kombinasi terhadap sesuatu. Jadi kalaupun saya minta bantuan AI itu lebih kepada pertolongan untuk menemukan sesuatu. Bagaimanapun menurut saya menulis itu adalah mencari, meskipun tidak setiap pencarian itu adalah penemuan. Dan penemuannya itu bisa kita temukan lewat AI salah satunya. Informasi yang Mbak Lini cari melalui AI, apakah Mbak Lini mempunyai keyakinan bahwa apa yang disampaikannya itu ada kebenaran? Artinya dia menyampaikan informasi yang akurat, yang bisa kita kutip gitu. Atau Iya, Mbak Lini meragukan, jangan-jangan dia salah nih gitu.
Bagaimana Iya, sikap Mbak Lini? ya. Kalau AI itu ada benarnya, Mm-mm. tapi kebenaran yang paling baik itu adalah referensi. Ada referensi, ada rujukannya. Menurut saya seperti itu. Jadi Mas John, AI ini sangat membantu untuk kita mencari sesuatu yang diperlukan. Tapi saya tidak sepakat kalau tahu-tahu kita mengutip dari AI, mengambil dari AI, kemudian kita menulis bahwa itu punya kita. Rasanya kita tidak lebih mulia dari AI karena itu punya AI. Gitu. Kalau hal itu terjadi, menurut Mbak Lini pelanggaran etik atau pelanggaran plagiat, plagiasi atau apa? Kalau kita mengutip dari AI. Kalau mengutip dari AI, ini saya belum tahu banyak tentang plagiasi mengenai hal itu. Tetapi kalau di dalam tulisan ilmiah kan ada berapa persennya. Kalau kita mengutip itu yang jelas kita menyebutkan sumber. Sumbernya dari mana? Itu etika penulis kalau mendapat data atau sesuatu di dalam sebuah referensi itu harus menyebutkan sumber. Seperti halnya puisi esai itu kan menyebutkan sumber. Jadi ada rujukan referensinya. Tuh. Tapi dalam misalnya bikin karya ilmiah di kampus, kita apakah boleh mengutip AI? Kalau ada referensi yang jelas, saya rasa bisa saja. Ya Saya ada kalau rujukan yang jelas. referensi dalam AI kan tidak ada, dia menyimpulkan sendiri. Ya, mungkin di ini yang itu yang saya belum tahu. Yang jelas kalau rujukan sebuah tulisan itu ada referensi dan ada sumber bibliografi atau daftar pustakanya. Hmm. Kemudian sekarang karena udah banyak AI, apakah Mbak Lini setiap hari nanya sama AI atau riset sama AI untuk menulis atau untuk apapun, bahkan misalnya untuk mengenal misalnya suami saya nih Anwar Putra Bayu, apa sih kata AI gitu? Apa suka iseng-iseng? Tidak, jujur saya tidak selalu menggunakan AI, tapi kadang-kadang saya menggunakan AI untuk sesuatu. Misalnya nih, saya mau buat proposal, coba deh gitu. Karena mumet, saya minta bantu AI gitu. Jadi buka AI untuk proposal. Lalu latar belakang misalnya tentang sesuatu atau yang baru terjadi ini untuk topik-topik untuk finalis, misalnya finalis debat. Ini apa sih yang menariknya, mosi-mosinya itu saya tanya AI gitu. Menarik ya, Mel. AI Ya, ya. sangat membantu. Tapi kali ini enggak. Kali Mhm. ini kali ini cukup apa namanya? Kali ini tuh cukup updating ya sama AI ya berarti ya. Heeh. Saya senang juga big data kalau ada yang ulang tahun tuh ngirim-ngirim gambar teman-teman gitu. Oh, Mbak Lini suka I bikin see. gambar Tapi pakai sebelum AI. Wah, big data gitu. oh Luar video biasa. gitu juga ya. Ya, kalau video tidak, Saya saya gambar, lihat gambar. oh Misalnya Bang gambar. John Saya ulang lihat tahun atau Amel, hmm, saya hmm. kirimin kue tuh, saya Oh, buat gitu. Oh, I Atau baju. see. Nah, mutiara katanya dari saya. itu saya Misalnya, lihat Iya, Abang iya. Anwar Putra Bayu banyak ngirim hasil AI itu jangan-jangan karya Mbak Lini tuh. Bukan karena Iya, kagak, kita beda video-video itu laptopnya. bagus. bagus Internetnya gambarnya. sama, laptopnya beda. Tapi kan kata-katanya misalnya nih Mbak Amel lagi ulang tahun. Ini kan Mhm. saya ulang tahun adalah suatu rahmat bahwa kita masih diberinya waktu. Nah, gambarnya itu saya Aih. gitu. Jadi nggak Ya, suka jadi kolaborasi sama kombinasi. Bang Anwar. Ya, Ah, silakan. Iya, jadi lebih kolaborasi gitu ya. Jadinya kombinasi tulisan dengan AI. Iya. Tapi Mbak kan Lini jauh pernah sebelum ini ada nggak AI. mencoba Abel, Ya, silakan Mbak. Abang Jam silakan. Abang Jam, Eh, monggo. Mbak Lini pernah mencoba bikin puisi atau pantun dengan AI? kalau pantun rasanya saya pernah tapi saya tidak cocok kalau pantun. Kalau puisi lebih cocok dan bahasa AI lebih bagus daripada bahasa saya untuk puisi. Ah, masa sih? Oh Iya, iya, Hah? masa sih? tapi saya Lebih ada puitis ya? konsepnya gitu. Saya ada konsep, saya ingin oh, gini-gini tuh dan dia bagus gitu.
bahasa atau diksi? diksinya. Diksi ya, bukan Ya, kalimat ya. ya diksi-diksinya lebih bagus. Tapi orang akan tahu kalau yang terbiasa pakai AI. Saya ngetes misalnya teman saya tuh yang peneliti media, Elin itu tulisan AI loh, tahu juga gitu. Karena bukan Eh, bahasa saya yang kenal saya. Mm-mm. itu kalau puisi pakai AI, bukankah dia susah mewakili rasa kita, Iya. jiwa kita ya? Iya, iya. Jadi yang ada Karena hanya kalimat iya, kalimat indah tapi kosong atau bagaimana, Mbak, mendefinisikannya? iya. Kalau saya menulis itu adalah dari hati. Semua yang bersumber dari hati itu ada unsur yang punya unik, yang tidak dimiliki oleh apapun kecuali orang itu dengan diksi-diksinya gitu. Kalau AI hampir rata-rata sama. Misalnya kita lihat tulisan-tulisan itu, oh itu tulisannya Bang Denny JA gitu, punya khas misalnya. Ini tulisannya Bang John gitu. Nah, ada khasnya. Nah, kalau di dalam AI saya melihat itu sama, sama. Ada terformat karena mesin gitu. Iya, Jadi logika nah, rasa dari satu bait ke bait lainnya agak sulit di ini nih, Iya. dikolaborasiinnya nih. Mm-mm. Tapi kan jadi jauh sebelum ada AI, Kak Lini juga sangat aktif menulis ya. Boleh ya, Iya. Abang John? ya, 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 silakan, Mbak. Maksudnya Iya. Itu boleh dong kita flashback lagi pertama kali di dunia tulis menulis itu gimana sih ceritanya? iya, Iya. Mbak Lini kan nggak ujuk-ujuk jadi penulis ya, ada proses. Iya. Iya. Gimana itu, Mbak Lini? Iya, jadi menurut saya dunia yang sangat membantu untuk seseorang itu menulis itu adalah lembaga pendidikan. Oh, Selain talenta tak pernah mati. mungkin Jadi lembaga pendidikan formal maksudnya? lembaga pendidikan formal misalnya dia menyediakan ruang-ruang ekskul. Hmm. Ada misalnya mading. Mading itu bagi sekarang itu begitu apa dilupakan gitu. Tapi itulah awal mula seorang siswa SMP atau bahkan SD itu mulai menulis puisi misalnya tentang hal-hal yang dekat dengan diri sendiri. Saya dulu punya Ciko. Ciko itu adalah siamang. Siamang yang saya rawat waktu saya kelas 3 SD. Kemudian muncul lahir puisi Hmm, yang ditempel di majalah dinding. Taruh Gitu. nih, Mbak Lini. Madi. Apakah Ya, Amelia mengerti siamang ini? Dia bukan orang Sumatera. Tahu binatang kan? Iya, nah, Binatang kan? iya binatang. binatang. Yang serupa serupa monyet itu kan? Ya, Ya, benar. Untung nah, Amel bilang serba monyet, bukan seperti saya misalnya. jadi Oke, Mbak ya. Lini. Hmm? Hmm. Dan kita apapun yang kita rasa waktu dunia karena itu dituliskan, kemudian ditempel di mading. Kalau guru kan ibaratnya kalau ada tugas, tapi kalau mading itu terbit misalnya 2 minggu sekali, kemudian ditempel, loh ada tulisannya gitu. Itu kan zaman-zaman kuno dulu dianggap kuno, tapi itulah eh, yang membuat kita eskul-eskul itu menjadikan kita kreatif. Ditambah kertas wangi, mungkin kertas surat kan zaman dulu macam-macam, ada bentuknya es krim, ada bentuknya apa Hmm. kucing. Nah, di situ buat puisi, ditulis tangan dengan nulis indah. Nah, di situ saya mulai menulis. Kemudian organisasi, kalau di SMP itu OSIS. Di OSIS saya Hmm. berorganisasi, saya suka berorganisasi. Kemudian juga membuat semacam apa tulisan-tulisan di mading, di mana lalu lomba-lomba. Saya juga Oh, bergabung di Bina Vokalia dan Bina Musika waktu SMP, di Oh, SMP Negeri 2. jadi Dan tadi oh sampai Mbak Lini, penyanyi. terus tadi pengurus kita balik Ikatan dulu. Alumni SMP Yang Negeri 2. sebentar Mbak Lini, yang mendorong pertama kali Mbak Lini nulis itu dan taruh di mading itu apa? Apakah Mbak Lini misal jatuh cinta sama temen cowok, kemudian Si bikin Amang kan? Si Amang tadi kan? Iya, ya saya pengen menulis pokoknya. Saya, bagus sekali ini tulisan kawan-kawan lo kok saya tidak bisa. Saya coba buat gitu. Dan ternyata di redaksi Guru Bahasa Indonesia itu masuk, boleh ditempel. Jadi kan ada suatu kebanggaan sendiri kalau di apa diseleksi kemudian boleh ditempelkan karena tidak setiap orang itu
bisa ditempel karyanya. Nah, kalau belum bagus kan kita ada upaya untuk lebih meningkatkan karya kita waktu yang saya rasa waktu kecil itu gitu. Jadi setelah ditempel pertama, pengen nulis yang kedua, ketiga, keempat. Iya, begitu. Dan pengen nulis terus. Lalu belajar nulis cerpen gitu. Itu pernah ditolak nggak oleh guru? Ini jangan dulu ya, kasih temen kesempatan temennya dulu gitu. Iya, karena mungkin dulu saya rankingnya nggak ditolak. Oh, ini rahasianya ya. Iya, ini bagus karena tulisan indah saya ya lumayan bagus gitu. Kan ditulis tangan dulu. Mm-mm. Iya, iya di kertas Ya, warna-warni itu. iya di kertas warna-warni Di gitu. zaman saya belum ada tuh Mbak. Amel lebih banyak kali ya. Iya, Iya. Oke, setelah itu tetap berlanjut sampai SMA, sampai kuliah kayak gitu. iya. Nah, di kuliah itu Ah, lebih lebih ini lagi saya bergabung jadi di tabloid, di majalah, saya juga jadi editor. Di situ saya belajar jadi editor, mengedit gitu. Nah, itu berkembang gitu terus sampai saya di bangku kuliah. Nah, ada media dibaca-baca kan. Oh, ini menerima tulisan. Nah, dicobalah menulis itu tadi saat pertama itu menulis cerpen nyaris gitu. Itu boleh kan dilihatin dong, Kak. Dilihatin dong, mana cerpennya. Ya, cerpen saya ini nyaris, ini yang pertama nih. Ini sebetulnya diilhami dari cerita koran juga, cerita pembunuhan. uh, Cerita serem nih. pembunuhan dia ini preman. Nah, kalau dunia kriminal kan yang paling banyak itu di Sumatera Selatan itu adalah tusuk menusuk gitu. Nah, kalau dendam terus, maka yang hasilnya adalah sama-sama sama-sama ketiadaan. Nah, salah satu tokoh ini eh, selanjutnya dia ingin dendam, rupanya ada seorang anak kecil yang dipeluknya oleh laki-laki itu. Jadi si musuh ini tadi tidak jadi untuk membunuhnya, untuk menebasnya juga gitu. Nah, ini nyaris. Jadi nyaris berbuat dosa, nyaris terbunuh, nyaris dendam lagi itu saya beri judulnya nyaris gitu tokoh Ini pembunuh. Kak, ini cerpen pertama yang diterbitkan di Surat Kabar. Iya, tapi bukan cerpen pertama yang saya buat. Saya tidak I yakin, see. maka saya tidak kirim. Oh, Apa yang pertama yang dibuat? Yang pertama dibuat ya cinta-cintaan, saya sendiri bacanya lucu. I Jadi saya malu tidak saya publikasikan gitu. oh jadi Ya, bukan karena kualitas, karena malu tidak jadi muat apa tidak. gimana Bang? Kalau dulu kan kita masih remaja itu kalau kita sendiri ketawa baca tulisan kita berarti kita nih bakal diketawain orang gitu kan. Nggak belum Cara tentu orang bijak lain ketawain, orang lain mungkin senang ya. ya pokoknya waktu itu kondisi saya waktu itu kalau saya sendiri lucu ketawa apalagi orang itu baca tulisan saya. Jadi saya malu gitu, tidak saya publikasikan. Jadi Mbak Lini langsung masuk ke tulisan yang serius ya, tidak melalui Cerpen. remaja ya. Cerpen. Kalau cerpen itu kan yang nyaris itu cerita yang sangat serius, artinya dimuat di Iya, rubrik cerpen itu kan udah tingkat penulis senior sebenarnya kan. iya, nggak tahu saya Bang waktu itu senior atau tidak. Ya Pokoknya kalau saya nulis gitu. kalau sebagian orang kan menulis dari cerita remaja, dimuat Iya, oleh aneka cemerlang, misalnya iya. kemudian Mm-mm. hadis, Nah, em, nah, tidak kalau melalui tahap itu ya. iya, saya tidak, saya apa? Saya menulis ini yang saya bisa jangkau dulu. Saya tidak muluk-muluk dalam apa, dunia menulis itu yang penting dimuat tulisan saya ada yang baca dimuat gitu. Itu yang penting itu dimuatnya itu. Nah, kalau misalnya langsung ke yang tempat hebat-hebat, yang nasional, pikir saya akan banyak menunggu gitu, karena banyak pesaing-pesaing gitu. Itu kiat saya salah satunya.
Jadi Jadi di lokal walaupun dulu. koran daerah, untuk rubrik cerpen kan dibuatnya paling satu seminggu ya, satu cerpen Iya seminggu. betul, satu Artinya kan seminggu. persaingannya juga ketat. Iya, Nah, Bali ini kan bukan Bali ini saja yang nulis cerpen. betul, banyak. Banyak. Jadi Iya, itu nggak mudah juga kan. iya, 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 Apalagi cerpen pertama yang dikirim kan. iya, Iya. iya. Jangan-jangan ada yang bawain di Bali ini. Ah, Order. Jangan-jangan ada yang bawain nih ke redakturnya. di, Tolong buat ya gitu ya. iya, dikirim Kang dulu kan, Anwar. dulu kan pakai itu, apa namanya, Kartu pos. disknya, nah, di situ, apa namanya, bukan disket, Floppy disk. ya, bawa itu dikasihkan, dikirim, datanglah ke redaksinya sana, Terus dikirim. apa rasa ininya, honornya? Hah? Ownernya Pertama dulu ini berapa ya? 75 apa 100? 75.000 apa 100 zaman itu? tahun berapa itu? 96 ini. Oh, gede 96. dong, Besar ya. 9600. Besar Nah, banget. iya dulu. Senanglah saya jajan-jajan. Gitu. Jajannya banyak itu kalau 100.000. Oh, iya lah. Iya, satu Kan bulan jajan kayaknya. heboh sama kawan-kawan kan. Gitu. Itu ketika kuliah berarti kali ini ya. Iya, iya. Ini sudah saya kuliah. Tapi sebelumnya saya juga menulis yang lain-lain. Menulis naskah drama. Saya baca ini sebuah cerpen itu judulnya Pacemaker. Hmm. Kemudian saya buat naskah drama Pembuat Wajah gitu. Saya ketik pakai mesin ketik Brother pada tahun itu. Pembuat Wajah dan ternyata loh kok pikiran saya ini future banget gitu ke masa depan gitu. Itu seperti oplas sekarang itu tulisan saya. Jadi itu cerita tentang dokter. Dokter itu mengoperasi wajah karena kecelakaan pesawat. Ceritanya itu. Oh, ya Lalu kekinian banget dioperasi itu. plastik gitu. Cerita kekinian ya. Iya dan juga loh saya heran kok saya sudah punya apa? Punya dalam tanda petik penglihatan ke masa depan bahwa ada operasi plastik yang akan marak seperti saat ini gitu. Nah, ini menarik nih, Mbak Lini. Dari mana itu? Siapa yang menggerakkan tangan Mbak Lini sehingga menulis tentang cerita masa depan? Waktu Iya itu kan nggak tahu tentang saya. cerita atau operasi plastik belum umum ya. Iya, jadi saya itu membaca cerita pendek Pacemaker, judulnya, lalu saya adaptasi. Saya Mm-mm. adaptasi, saya buat dalam bentuk naskah drama. Nah, dengan tokoh-tokoh yang mirip gitu. Jadi adaptasi gitu. Nih, Saya lalu jadi Mbak Lini, ini ada yang melompat nih. Kok tiba-tiba Mbak Lini nulis naskah drama? Apakah Mbak Lini apa namanya apa bekerja atau aktif di teater atau dorongan kuliah atau apa yang melatar belakangnya? oh iya, waktu SD kan itu suka main drama-drama diperagakan oleh guru. SMP juga gitu. Nah, jadi saya tuh suka dengan drama gitu. Dan saya paling seneng itu cerita anak pukul 5 sore waktu itu. Nah, jadi terinspirasi dari situ. Tiap Sabtu sore di TVRI. Nah, jadi saya coba buat naskah drama dari cerpen ini tadi, cerpen Pacemaker ini. Gitu ceritanya. Itu waktu kecil suka main drama, memang orang tua Mbak Lini memang seniman kah? Tidak, tidak ada saya sendiri yang suka. Orang tua saya bukan seniman. Bagaimana kok tiba-tiba apa senang drama bukan misalnya kalau perempuan tuh menjahit, misalnya nyanyi Mm-mm. atau masak, ini drama ya? Iya, mungkin kalau di drama kan suka jadi apa? Jadi putri-putri gitu. Suka nonton cerita anak itu nih zaman kecil dulu cerita anak setiap Sabtu sore. Nah, jadi terinspirasi juga dari situ. Gitu. Kuliah Mbak Lini jurusan apa? Ini bahasa Indonesia. Oh, memang Iya, bahasa Indonesia. iya. Jadi Waktu UMPTN diterima di FKIP Bahasa Indonesia di Universitas Sriwijaya.
Bayu tolong ditayangkan itu deh, Bay. Eh, buku, bukunya. Nah, ini bukunya Cendawan Putih, Mm-mm. Petualangan. Ini Mm-mm. oleh Olini Oktaviani. Tahun berapa ini, Mbak? Ya, terima kasih, Bayu. Iya, itu tahun 2004 diterbitkan ya. Tahun 2004. Jadi ceritanya pada waktu itu Pusat Bahasa mengadakan semacam apa tuh menyaring untuk penulis-penulis yang berasal dari balai kantor. Nah, lalu saya Balai kantor itu meli- apa, Pak? balai kantor bahasa di seluruh Oh, Indonesia. Mm-mm. oke. Lalu saya mencoba ikut. Nah, uniknya cerita anak ini bersumber pada cerita lisan atau cerita lama. Jadi cerita lama baik lisan maupun tertulis. Nah, Tradisi lisan di kampung ya. tradisi lisan dan tradisi tulis. Jadi naskah lama sifatnya baik tulis maupun baik tulis maupun lisan. Mm-mm. Nah, ada sebuah naskah judulnya Cendawan Putih. Nah, Cendawan Putih ini naskah cetak dalam huruf eh, ini Arab Melayu. Nah, lalu Egon. lalu saya mencoba untuk eh, membuat tulisan ini untuk ikut membuat cerita anak ini. Nah, saya lihat di dalam naskah tersebut menarik, ada petualangannya, seru-seru lah pokoknya. Mm-mm. Nah, lalu saya bahasakan itu menjadi cerita anak. Tahu-taunya saya masuk ke 20 nominasi cerita anak yang bisa diterbitkan. 20 nominasi. Waktu itu dapat uang 3 juta Wih, gitu. banyak ya. Tahun Iya, 2005 ya. 3 juta tidak termasuk dicetak gitu Mm-mm. zaman itu. Mm. Itu artinya Mbak Lini tuh menyadur, merewriting atau apa yang Mbak Lini lakukan terhadap buku Iya. naskah asli Ja- kan dalam tulisan Arab Melayu ya. Iya, Arab Melayu kemudian kan ada transliterasi diterjemahkan, kemudian kita ibaratnya sumber menjadi sumber. Teks Mm-mm. itu menjadi sumber. Bahasanya adalah bahasa penulisnya, tetapi ruhnya tetap cerita itu. Nah, boleh dipotong di mana bagian-bagian mana sehingga menjadi sesuatu yang menarik untuk dibaca sebagai bahan bacaan cerita anak gitu. Apakah tokohnya bisa diganti atau dimasukkan tokoh baru? Pakemnya itu berubah nggak, Pak? Tidak, pakemnya tidak berubah, jadi tokoh-tokohnya tetap, tokohnya dengan pergerakan itu tetap, tetapi dengan bahasa penulisnya. Nah, tapi kan di dalam ciri naskah Melayu itu kan alurnya ribet. Nah, di situ kita bermain mempermudah untuk pembaca menikmati eh, ini cerita itu. Itu yang saya lakukan di dalam buku Petualangan Cendawan Putih. Ribet itu artinya memang gaya prosa Al- lama begitu Iya, ya. gaya prosa lama seperti itu. Lalu Jadi Mbak Lini alurnya itu pindah-pindah gitu. oh, Ya. harus sabar ya bacanya ya. Iya, dan harus selesai kita untuk dapat ini, dapat cerita itu kita harus baca dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillah buku ini juga sudah ini diteliti untuk menjadi hibah gitu. Ini buku cerita itu tadi oleh Hibah kawan-kawan apa tuh? universitas, hibah penelitian. Heeh. Oh, Maksudnya dijadikan wow. diteliti, dihibahkan Untuk maksudnya. seni pertunjukan, untuk seni pertunjukan Oh, dijadikan seni pertunjukan. Jadi dia sudah ahli ahli wahana yang begitu ini, begitu banyak di buku itu jadinya. ini Saya kan jangan-jangan me- yang tertarik memang ahli sastra, pemerintah. Anak-anak tertarik nggak, Mbak Lini? Ini kan cerita buat anak kan artinya ya. ya cerita untuk anak. Cerita untuk anak itu kan ada macam-macam usia. Kalau ini kan mungkin usia SD sudah mau memasuki SMP. Karena tokoh-tokohnya kan cocok untuk usia segitu.
Kemudian kan tentu Mbak Lini sangat puas dong dikasih 3 juta, dihargai, dialihwahanakan gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Apakah ada cerita yang sejenis yang Mbak Lini tulis setelah itu? Oh, untuk itu saya tidak ikut lagi untuk cerita yang sama seperti itu dengan tujuan yang sama tidak saya ikutin lagi. Tapi saya menulis media, Mm-mm. di media cetak pada waktu itu. Kenapa? Ntar pemerintah kecewa dong. Ya, sekali doang dinulis udah dikasih pajak gitu kan. Ya kan gantian, nggak mungkin kan dapat nominasi terus kan gitu. Regenerasi ya Kak ya. Ya, jadi pertumbuhan untuk kepenulisan itu menurut saya ya kalau sudah dapat ya sudah jadilah gitu. Mungkin yang lain lagi karena sumbernya itu kan cerita gitu. Tapi itu cerita asli Palembang. Ya, naskahnya ditemukan di Palembang. Oke. Nah, lalu setelah itu Mbak Lini menulis apa lagi, Mbak? Buku. Saya menulis naskah drama yaitu Perempuan Tanpa Kepala. Wah, ini Nah, seru banget ya. perempuan tanpa kepala ini betul-betul gender karena juga saya sering menulis-menulis aspek-aspek gender di media, baik opini dan juga ini tadi naskah drama. Nah, naskah drama Perempuan Tanpa Kepala ini rupanya ketika saya ikutkan di Dewan Kesenian Sumatera Utara menjadi pemenang keempat gitu se-Indonesia waktu itu. Luar biasa ya. Itu apa? Kenapa Mbak Lini tuh ininya liar sekali ya, imajinasinya ya? Apakah artinya perempuan tanpa kepala itu secara apa namanya letterlock atau maksudnya perempuan tanpa kepala itu dia tanpa memikirkan apa maksud pesan apa yang ingin disampaikan dalam Ya, tersebut? sebetulnya ide ini ada diilhami dari apa KDRT yang saya baca di media. Mhm. Jadi bagaimana posisi perempuan bahwa perempuan itu juga harus cerdas, harus punya keinginan gitu. Bukan hanya yang nurut-nurut saja, ya nurut kan boleh-boleh saja kan. Tapi juga harus ada ideologi di dalam dirinya. Nah, itu saya tuliskan. Iya, kalau saya kan nulis ini kalau saya marah, emosi ya larinya ya dinulis gitu. Jadi Wah, saya tuliskan gitu, gitu itu beruntung tuh kemarahan-kemarahan Bang saya. Anwar kalau misalnya marah nulis bukannya dia ada Ya saya harus tulis tulis kemarahannya gitu. ya misalnya nih Mas Tapi John, saya marah dengan nem itu kan, nem itu saya tuliskan di media gitu. Tentang NEM itu jadi standar misalnya waktu itu saya tulis saya marah dengan dunia pendidikan atau NEM itu menjadi standar untuk kelulusan. Nah, saya juga marah ya saya tuliskan opini saya gitu di media gitu. tapi Kak Lini itu sebetulnya kalau dari tulisannya kita bisa lihat jiwanya tuh aktivis ya. Sebetulnya ya, Ya, kritisnya ya, tinggi. Berontak Mel. ya kalau mau dikilas balik saya ini pernah aktif di OWA, organisasi wanita yang menangani persoalan perempuan. Dan juga saya pernah menjadi fasilitator dan narasumber di sekolah demokrasi selama beberapa tahun gitu, baik Kalau di kota. demokrasi di mana itu Mbak Lini? Sekolah demokrasi yang punyanya Ignas Kleden yang di Palembang itu dipegang oleh Yayasan Puspa Indonesia. Nah, saya ikut menjadi fasilitator dan narasumber waktu di Ogan Ilir, Banyuasin, Prabu Muli dan di Palembang. Itu lama. Kadang dari pagi sampai pukul Wah, 9 fasilitatornya. Gitu. Luar biasa itu. Dari Iya. mana itu, Pak? Kayaknya kepedulian Mbak Lini tentang masalah sosial terutama perempuan itu tinggi sekali ya. KDRT Tinggi tinggi tidak Bang John, tapi ada gitu. ada dalam kadar yang banyak ya. Iya, tidak gitu. Kalau melihat ini ya, Mbak Lini tuh banyak menulis di apa media berbagai bentuk. Tapi Mbak Lini sendiri menyimpulkan minat baca sastra itu nol ya. Saya pernah Ya, baca. Ini coba Bayu tentang clippingan koran. Nah ini, ya, terima kasih Bayu. ya, Ini koran Indo ya, udah ya, koran nasional ya. Sindo. Jadi kan
Mengapa saya mengatakan bahwa minat sastra itu nol? Kalau yang dicari bukan buku-buku sastra. Gitu. Ini siapa Ya, nih? Bali ini bicara tentang siapa nih? Tentang pemuda, ya, masyarakat umum, atau remaja. remaja? Waktu itu, waktu tulisan saya itu ada. Itu Jadi saya, 2015 ya? ya, jadi saya melihat remaja di sekeliling saya, masyarakat di sekeliling saya itu eh, tidak menyukai sastra waktu itu. Ya, mungkin menganggap ya tidak perlu, tidak cocok, tidak suka, jadi macam-macam waktu itu. Nah, itu yang saya Di simpulkan lingkungan bahwa Bali ini artinya di Palembang ya? mm, waktu itu tahun 2015 makanya minat baca itu nol. Dan bukan hanya sastra sebetulnya. Itu perbedaan kalau misalnya menunggu sebelum adanya literasi yang marak seperti saat ini tahun ini. Eh, Kalau menunggu itu bukan bahan bacaan yang dibaca, cerita, lebih banyak cerita gitu. Cerita Jadi lisan maksudnya. ya cerita-cerita. Jadi eh, 0%. Jadi menurut saya waktu tahun itu, tahun eh, dipublikasikannya pendapat saya itu. Apakah Mbak Lini melihat Wah, ada seru banget. korelasinya dengan jumlah buku yang terjual di Palembang? Misalnya Gramedia bukunya itu nggak laku-laku di sana karena minat bacanya nol di Hmm, kalangan muda atau bagaimana? ya, bisa jadi, bisa jadi karena buku ini kan mahal. Waktu itu kan belum ada yang PDF, belum ada yang ini. Jadi buku itu sesuatu barang yang eksklusif. Kalau mau beli buku kan harus koceknya harus banyak dulu pada waktu tahun itu. Kalau sekarang kita membaca buku bisa di mana saja, apalagi yang suka sedekah buku, sedekah bacaan melalui ini tadi gawai, HP gitu. Jadi Jadi menurut aksesnya lebih Mbak Lini mudah. sebenarnya minatnya yang rendah atau daya belinya yang rendah terhadap buku? Iya, minatnya rendah maka tidak membeli buku. Gitu. Hmm, udah minatnya rendah, daya belinya rendah ya? Ya, jadi tidak membaca buku. Kalau beli buku juga, kalau tidak dibaca kan percuma gitu. Ya, ya, ya. Jadi niat dulu. Saya ibaratkan itu kalau menulis membaca itu 3M. Ya, Mau, mampu, dan menyempatkan. Kita punya kemauan saja, tapi tidak punya kemampuan. Kemampuan ini bukan hanya finansial, tapi mau melek. Kemudian menyempatkan ini yang paling sulit di dalam konteks literasi. itu Mau, kayak haji dong Mbak ya. hah? Bila mampu ya, Kayak bila haji mampu. dong ya. Bila mampu harus mau dan harus Tapi disempatkan. nggak menyempatkan dong. Kalau haji kan lain. Ambil tahu. Ya, Kalau Haji mengupayakan, beda. ya, kalau itu kan menyempatkan diri sendiri kan yang mau bergerak itu kan diri sendiri. Hmm. Hmm. Apakah kondisi Nah, itu sampai sekarang masih Mbak bahwa minat baca masyarakat terutama orang muda itu masih nol atau udah 0,1 atau 0,2 belum 100 gitu. Ya, kita mau berpijak pada penelitian siapa? Misalnya penelitian PERS itu menyatakan bahwa Indonesia di tahun 2000 berapa itu tahun 2000-an itu eh, nomor 2 dari berapa negara. Nah, itu penelitian. Kemudian bacaan dari Nomor dua di penelitian atas, nomor dua di bawah nomor nih. 2 dari bawah. Oh. Nomor 2 dari bawah. Nah, itu kita tidak tahu kalau bicara tentang populasi sampel, itu diteliti di mana, kapan, oleh siapa, dan bagaimana. Ya, jadi kita kalau ingin melakukan sebuah studi ya, untuk penelitian-penelitian seperti itu, ya kita tentukan dulu buku-bukunya, buku apa, jangan kita dapatnya tahu-tahu dari menurut ini, eh, bacaan ini 0% misalnya versinya Taufik Wijaya Taufik Ismail. Nah, Hmm. buku sastra itu 0% dibaca siswa. Di ini first penelitiannya apa gitu. Nah, saya melihat itu yang mana dulu diteliti karena kita tidak membaca rujukan
atau sumber resminya. Kita dapat hasilnya saja. Itu menurut saya Hmm. Menarik ya, Ya, Mel. ya. Tapi konsistensi kali ini dalam menulis tuh diapresiasi banget sih dari mulai apa karya yang rumit begitu ya sampai sekarang Heeh. mencoba mengikuti dengan zamannya beradaptasi dengan AI yang mungkin lebih sederhana, yang lebih mudah dicerna begitu ya. Iya, Medianya iya. pun beragam dari surat kabar, dari buku sampai sekarang mungkin di WA di media sosial. Iya, ini apa? Ikhtiarnya Saya tuh ini tidak putus ibaratkan, begitu ya. mm-mm. Kalau saya ini ibaratkan saya ini tukang keruntung. Kalau saya punya ide ya saya tulis saja. Semua yang dari hati ya pasti didengarkan. Dan senang kalau dimuat. Itu saja. Heeh. Nah, misalnya di rubrik Hasanah, Mbak Lini, kata Mas Iman waktu itu pemimpin redaksinya, banyak tulisannya. Coba dong kirim 4. Ya saya punya gitu. Saya coba kirim 4 untuk 1 bulan. Lalu Wah, diterima. ini Nah, saya buat ini ya, katanya rubriknya, katanya itu masih ada orangnya di Bandung, itu Kang Iman ya, dipanggil. Nah, kita ini lihat ininya, clippingannya ya, Mbak. ya Wih, gas ini. Ini koran apa, Mbak? berita pagi Berita Pagi. yang Di cetak di tahun kelompok itu. apa ini? Apa grupnya Kompas, grupnya Pikiran Rakyat, atau grupnya? Tidak, yang ada di Sumsel saja. Makasih, Bayu. Ya. Nah, itu rubriknya Tanya khusus. mereka tahu Mbak Lini suka nulis dan minta tulisannya. Enggak, saya Bagaimana? enggak kenal. Awalnya saya enggak kenal. Jadi saya kirimkan, saya kenalnya tahun 2007 tuh. Mm-mm. 2007 saya ada kegiatan, lalu saya dilibatkan di FBMM, Organisasi Forum Bahasa Media Massa waktu itu. Oh, Mas Iman, SMM ya, saya juga ya ada di waktu situ. itu Pak Ada Teddy Joni Asmadi. Hervan ya di situ ya. Ya. Mm-mm. Nah, lalu Mas Iman, saya ada tulisan, Wah, kata ya. saya. Tulisan apa? Saya ini senang budaya daerah. Saya ada tulisan, saya mau nulis. Ayo kirim katanya. Ya saya kirimkan. Terus dia baca. Mbak Lini punya berapa? Ya mau berapa? Coba kirim 4 katanya. Ya saya kirim karena saya sudah ada di apa di folder saya tulisan itu. Coba kirim 4. Kemudian saya kirim masih Pak zaman apa? Bukan flash disk tuh, CD itu dalam bentuk Kopi CD ya dis. saya kirimkan. Karena kalau pakai email kan dulu belum ada Google Drive apa-apa kan. Nah, Mm-mm. jadi saya kirimkan itu, Mbak, kami beri judul untuk tulisan Mbak Lini itu khusus Hasanah katanya. Oh, boleh, boleh, tapi ingat konsisten untuk nulis katanya. Rubrik maksudnya ya, bukan Ya, rubrik Hasanah. rubrik khusus. Rubrik khusus budaya daerah Hasanah judulnya. Dan Oh, setiap minggu tulisan saya tampil di situ selama dari tahun 2008 sampai 2012 oh. Wow. tentang budaya daerah. Katanya waktu diskusi menurut orang-orang karena saya ketika karya itu dipublis ya ya dipublis gitu. Orang mau contoh skripsi untuk jadi bukan contoh maksudnya referensi untuk Referensi. skripsi untuk segala macam rupanya itu bermanfaat untuk mahasiswa mau meneliti Rejung, mahasiswa sentra Tasik, Dayang Rindu misalnya semuanya. Nah, itu ternyata tambah senang lah Pimretnya itu dengan tulisan saya sampai saya bertahan di 4 tahun menulis Itu di susah loh Mbak punya rubrik sendiri, artinya punya kolom sendiri di sebuah media cetak. ya nggak tahu Kayak kenapa ya kayak Gunawan Dan Muhammad, dia punya ya catatan pinggir. Tapi itu kan memang ya dia, walaupun memang dia sangat bagus ya. ya Tapi kan yang lain nggak banyak dapat tempat seperti itu. ya jadi itu seminggu sekali dan saya keunikan tulisan saya mewawancarai penutur asli kalau dalam lisan dan untuk yang tulis saya memfoto pemilik naskah itu gitu Jadi misalnya intinya itu opini atau ulasan resensi terhadap karya esai orang. Apa? esai seperti esai lah kira-kira gitu artikel artikel Artikel. nah Nah, itu bagaimana cara Mbak Lini mempertahankan kontinuitasnya ya, ya supaya tidak putus. Lama 4 tahun itu berat loh seminggu sekali. ya saya selalu ini catat
Saya punya buku kecil untuk saya catat ide-ide saya. Karena bagi saya itu ide adalah sesuatu yang unik. Dia tidak bisa dicuri, tapi dia bisa hilang sendiri dari pikiran kita. Nah, jadi saya catat apa-apa yang penting. Terus Saya kenapa catat. berhenti 4 tahun itu? Hmm? Kenapa berhenti? Saya sudah sangat sibuk dan beri kesempatan yang mau juga menulis. Karena saya lihat ada juga gaya-gaya penulisan yang mirip-mirip, yang juga katanya dia belajar dari gaya tulisan saya di berita pagi itu. Dan ketika saya baca ya dia tidak tidak mencontoh tulisan saya, tapi apa style saya itu ada pada Gayanya. gayanya. Oh, berarti udah ada penggemar kali nih. Ya, pokoknya ditunggu katanya. Kan hanya penggemar Mel gitu, pengikut itu. Iya, jadi senang katanya jadi referensi. Dan di situ awalnya itu saya dapat jasa ini juga Ibu Pudentia. Waktu saya dapat dana untuk meneliti berpikir positif suku anak dalam di tahun Ibu 2007. Prudensia itu ketua TL, asosiasi tradisi Asosiasi lisan. Tradisi Oh ya, saya Lisan. kenal, saya kenal. Ya, Saya beliau kenal. itu memberi kesempatan saya untuk menulis suku anak dalam waktu singkat. Lah saya bingung. Kemudian saya ingat-ingat lagi kalau suku anak dalam itu ada di Jambi, ada istilah orang terang. Orang terang itu orang di luar dari suku anak dalam yang disebut dengan mereka menyebut dirinya sendiri itu orang rimba. Nah, lalu saya langsung ke lokasi dibantu oleh warung konsorsium waktu itu. Hmm, Jadilah tulisan saya dalam bentuk buku bersama tim berpikir positif dalam suku anak dalam. Menterinya zaman itu Pak Jero Wancik. luar biasa ini. Ya, Dan saya juga baca itu Mbak Lini bahwa Mbak Lini pernah jadi ahli, saksi ahli dalam pengadilan ya, dalam iya, bahasa ya. iya. Mm-mm. Itu kalau saya juga pernah tahu bahwa ada saksi ahli bahasa, cuma saya pengen tahu dari Mbak Lini itu apa sih saksi Iya, bahasa kalau dalam pengadilan itu? iya. Jadi eh, eh, ahli bahasa ranah hukum itu ahli bahasa ranah hukum itu mendedah persoalan kebahasaan dalam dokumen resmi yang dikeluarkan seperti surat tanah dan juga untuk perundang-undangan serta eh, pencemaran nama baik. Misalnya pasal 310, 311. Nah, itu yang saya lakukan Contoh dalam konkret boleh nggak Mbak? Ada contohnya apa ya Mbak di pengadilan? ya Kasus apa misalnya gitu? nih ada kasus Undang-Undang ITE yang marak misalnya. Hmm. Nah, itu bagaimana bahasa itu? Apakah termasuk penghasutan atau tidak? Nah, ahli bahasa melihat aspek kebahasaannya. Lalu misalnya nih, Bang John, di dalam surat tanah, Bang John ini pemilik tanah seluas 500 hektar. Ini eh, bertuliskan tahun 1937. Kemudian di HI juga oleh Mbak Amel bertuliskan tahun 52. Nah, siapa yang asli pemiliknya ini yang tahun 37 tadi atau tahun 42 tadi. Nah, itu dilihat dari aspek kebahasaan. Yang pertama itu ejaan. Pada Hmm. tahun 32 itu masih berlaku ejaan Panhobuzen. Jadi bentuk-bentuk ciri-cirinya misalnya bunyi-bunyi oe. Nah, makanya nama-nama itu tidak turun dari langit. Ada historis yang melatar belakanginya. Nah, jadi nama Soekarno, Soeharto itu pasti lahirnya di tahun sebelum tahun 1901 atau sesudah 1901 sebelum tahun 46 gitu. Nah, yang mana dari aspek kebahasaan dianalisis eh, yang sesuai dengan berlakunya ejaan pada masa itu dari aspek dokumen resmi untuk surat tanah. Nah, kalau untuk aspek pencemaran nama baik, misalnya pasal 310, 311, adakah unsur mencemarkan nama baik seseorang?
Nah, itu dipelajari betul, misalnya masuk di Facebook atau di apa IG. Nah, seperti apa bahasanya? Itu yang kita analisis fakta kebahasaannya yang ada pada teks. Jadi bukan bahasa isyarat, bukan bahasa bahasa tubuh yang dilihat dalam konteks itu adalah bahasa sebagai alat verbal, fakta kebahasaannya gitu. Jadi Mbak Lini jadi saksi itu karena Mbak Lini dianggap sebagai ahli bahasa. Ya, jadi ahli bahasa itu bisa terdiri atas, bisa jadi dia adalah penyuluh, penyuluh itu istilah narasumber, kemudian dia penyunting, dan juga dia ahli bahasa ranah hukum. Gitu. Oke, menarik ya Mbak. Wah, keren. Keren. Pengalamannya nih multidimensi kali ini. Tapi semuanya punya satu ruh yang sama, dunia kepenulisan. Iya, gitu. Yang dianalisis juga tulisan kan, bukti dokumennya, apa aspek ini kebahasaannya itu juga mediumnya adalah tulisan bahasa, lisan dan tulis gitu. Tapi Mbak, waktu kita udah sejam ini Mbak. Nggak Iya. terasa ya. Eh, Kali ini terakhir dong sebelum baca puisi. Kali ini ada nggak sih karya yang sedang disiapkan yang bisa kita nantikan? ya, saya ada puisi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini berbagi zikir. Nah, ketika itu saya juga mengirim dan diterima untuk diterbitkan berbagi zikir ini dengan Mbak Nana Ernawati eh, Rebong gitu, Rebung ya, Tebal sekali LSI Mbak. Rebung. Ini. Jadi gimana Tebel ini? banget ya, Kak? Tebel banget ya? Tebel Gimana? banget ya? Tebel, Iya, tebel banget ya. mahal banget ini. Eh, jadi Oke, sekarang ada puisi saya Perempuan Zaitun, nah, semuanya tentang keperempuanan. Di dalam puisi saya nih, Perempuan Zaitun, kemudian Senja dan Pagi berfatwa, Perempuan Padang Masyar ini. Lalu ada Di Tempat Tak Bernama yang dimuat di sini, dan juga Perempuan Lebah. Ini saya ilhami dari beberapa ayat perempuan di dalam Al-Quran. Saya dedah dalam bentuk puisi. Gitu. wah, kita mau denger dong kali ini salah satu puisinya dibacakan. Ya, Perempuan Padang Masyar. Perempuan itu telah datang memenuhi panggilannya ke suatu padang yang maha luas, sebuah padang yang tak dikenal sebelumnya. Hawa dingin menghinggapi, selebihnya kabut tanpa warna. Ada yang berdiri dengan beku, kaku. Perempuan Padang Masyar itu siap menerima segala bentuk upacara pengadilan. Begitu perkasa menyongsong, ia tersenyum. Jubah putihnya tanpa sayap. Di balik kabut, cahaya terang benderang. Terima kasih. Iya. Luar biasa Kak Lidi Oktaviani, keren banget puisinya, jiwa aktivisnya Ya, terasa dari setiap karya yang pernah dilahirkannya. ya, Sukses selalu untuk Kak Lini, terima kasih ya. banyak untuk Sama-sama. obrolan hangatnya. Sukses semua juga untuk Satu Pena. Ya, terima kasih Mbak Lini. Sebenarnya ada yang kelupaan nih kita bahas pantun, tapi waktu Ya, sudah habis. Nanti ya, kita Kita undang jumpa di lain kesempatan. ya, Iya, selain kita ya. harus Satu bahas di saja lain saya kesempatan. pantun ya. Oh, boleh, Boleh boleh, dong? boleh. Ya. Penutup Apa ya. tanda bunga memesona? Harum baunya tahan lama. Apa tanda orang bijaksana? Cerdas berpikir, santun berbahasa. Terima Oh, kasih. Nah, keren. Ya, cocok kali ini. Sukses selalu untuk kali ya, ini. Kita ya. tunggu karya terbarunya. Semoga Sama. obrolan ini membawa kehangatan dan juga inspirasi untuk Ya, teman-teman yang menyaksikan. Kita ya. jumpa lagi di ngobrol bareng kreator lainnya. Akhir kata salam sehat, salam satu pena, salam kreator era AI. Sampai jumpa. Iya, Terima sama-sama. kasih Mbak Lini, terima kasih Amel. Sama-sama.